Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul azim. Satu di antara sekian banyak yang dierat kaitkan dengan keutamaan Asyura adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maun ayat 1 dan 2 yang mengisahkan tentang anak yatim yang mengalami penderitaan dibentak, dihardik. Oleh siapa? Oleh seseorang yang dia berlabel muslim namun dia itu takdzib, mendustakan agama. Syekh Al-Imam Al-Yafi'i menulis, menceritakan, lalu kemudian tercatat di dalam kitab Irsyadul Ibad. Syekh Zainuddin Al-Malibari rahmatullah alaih menceritakan bahwa saat itu ada seorang qadi. Qadi itu sebut saja pejabat tinggi di satu negara. Tentunya jabatan tinggi itu identik dengan kekayaan melimpah, hartanya banyak. Di suatu siang, jelang zuhur, pintunya diketuk oleh seorang wanita. Wanita itu mendapatkan sambutan karena pintu yang diketuk segera terbuka. Setelah pintu terbuka, lalu kemudian sang qadi bertanya, "Apakah kebutuhanmu?" Sang wanita itu berkata, "Aku adalah seorang janda dan aku mengasuh anak-anak yang meninggal oleh ayahnya." Artinya dia menanggung hidup anak-anak yatim. Lalu kemudian sang qadi berkata, "Apa kebutuhanmu?" "Kebutuhanku adalah 3-7 gantang gandum, 2 dirham uang dan daging. Berilah Tuan dengan keutamaan hari Asyura." Di luar dugaan, ternyata sang qadi berkata, "Datanglah nanti di waktu zuhur." Dengan ikhlas, wanita itu pun pergi meninggalkan rumah sang qadi, sang pejabat. Begitu zuhur, dia datang. Ternyata belum mendapatkan apa yang diharapkan. Lagi-lagi mendapatkan janji manis. "Nanti asar saja kamu datang." Pergi lagi dengan tangan hampa. Begitu asar datang, ternyata belum juga memberikan dan mendapatkan apa yang dia minta. Masya Allah. Dengan penuh letih dan lelah, amat sangat kecewa, wanita itu pergi meninggalkan rumah pejabat tinggi yang kaya raya itu. Padahal andaikan diberikan apa yang diminta, tentu tidak mengurangi secuil pun dari sekian banyak kekayaannya. Dalam letih, lelah, dan kekecewaannya, dia berjalan, lalu kemudian dia berpapasan dengan seseorang yang dikenal dia beragama Nasrani. Lalu kemudian ditanya sang ibu, "Ada apakah wajahmu sedemikian muram, wahai ibu?" Maka sang ibu bercerita bla 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 bla. Maka kemudian, "Apa yang mendorongmu datang dan meminta belas kasih kepada pejabat?" Maka sang ibu berkata, "Demi kemuliaan hari Asyura, aku datang kepadanya." Terkejut sang Nasrani, lalu kemudian sang Nasrani mengajaknya ke rumahnya. "Sebutkan apa yang kau minta. Sungguh kemuliaan Asyura, aku akan memenuhi apa yang kau butuhkan." Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dia sebutkan butuh gandum, butuh daging, dan juga butuh dirham. Luar biasa. Bukan yang diharapkan yang diberikan, tapi jauh lebih banyak. Yang diminta 7 gantang, yang diberikan 70 gantang. Yang diminta 2 potong daging, dikasihnya 20 potong daging. Yang diminta 2 dirham, diberikannya 20 dirham. Sang Nasrani pun berkata, "Semoga ini cukup buat menghidupi anak-anakmu yang yatim sampai bulan depan." Dengan penuh kebahagiaan, dengan begitu sumringah wajahnya, sang ibu
pergi. Namun sebelum pergi berkata, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, wahai Nasrani. Mungkin kalimatnya bukan Nasrani, tapi disebut nama. Tapi di kisah itu disebutkan wahai Nasrani. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah pulang malam pun kemudian segera datang. Sang qadhi yang letih lelah meeting sana sini, ngurus ini ngurus itu, kemudian merebahkan badannya yang capek dan lelah. Subhanallah. Saat lelap dalam mimpi, rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan hiasan indah dalam tidurnya. Ya, dia bermimpi seolah ada di taman bunga yang begitu indah, harum semerbak wangi. Lalu kemudian dilihatnya gedung atau istana yang begitu megah dengan ornamen yang terbuat dari emas dan perak. Lalu kemudian di situ ada seseorang yang dia tidak mengenal, berpakaian putih, berwajah bersinar. Namun dia membalikkan badannya, tidak mau menatap sang qadhi. Apa yang terjadi? Maka sang qadhi berkata, wahai Tuan, kenapa Anda membelakangiku? Dia berkata, engkau adalah pendusta agama. Alangkah terkejutnya jawaban itu. Lalu kemudian bertanya lagi sang qadhi, ini istana buat siapa? Sang qadhi kemudian mendapatkan jawaban, istana ini mestinya untukmu. Tapi sayang, 1000 sayang, istana ini telah kualihkan untuk Nasrani. Alangkah terkejutnya. Ternyata Nasrani yang dimaksud cukup dikenal oleh sang qadhi. Dan kemudian manusia yang mulia, berpakaian putih, berwajah bersinar itu masuk ke dalam istana dan dia tidak mampu untuk mengejarnya. Sang qadhi pun hanya berdiri tegak, tidak mampu melangkahkan kaki mengikuti manusia mulia memasuki istana itu. Akhirnya dia pun terjaga dari tidurnya. Begitu terjaga, pagi segera menjelang, dia pun mencari di mana rumah si Nasrani. Setelah ditemukan, lalu berkata, wahai Nasrani, sungguh istanaku telah kau ambil. Maka aku akan membeli istanaku yang kau ambil, seberapapun akan kau jual. Sang Nasrani pun sedikit kebingungan, ada apa ini? Dengan demikian kemudian sang qadhi bercerita, bukankah kemarin ada seorang wanita yang meminta kepadamu? Ya betul, ku beri lebih dari apa yang dia minta. Sungguh itu sebetulnya tamuku. Tapi aku lalai tidak memberikan penghormatan dan pemuliaan kepadanya, padahal dia merawat dan mengasuh anak yatim. Maka berikan kepadaku, akan kubayar berapapun yang kau minta. Ternyata sang Nasrani menjawab, wahai Tuan qadhi, sungguh amal-amal yang diterima oleh Tuhan tidak akan terbayar oleh uang seberapapun yang Anda miliki. Sang qadhi pun kemudian menimpalinya, apakah Anda bakhil kepada saya padahal Anda seorang Nasrani? Kalimat ini kemudian meresap ke dalam hati sang Nasrani. Saat itulah sang Nasrani hatinya diklik oleh Allah dengan hidayah. Maka dia lepaskan salib yang di kalungnya, lalu kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sang Nasrani pun berkata, wahai Tuan qadhi, saat ini aku telah layak mendapatkan istana yang kau ceritakan itu. Maka aku tidak akan menjualnya seberapapun. Tertunduk, menangis sejadi-jadinya sang qadhi, tanda menyesali. Mengapa justru aku yang muslim yang kehilangan istana, dia yang Nasrani justru mendapatkan istana setelah dia bersyahadat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, satu dari sekian banyak energi Asyura adalah terkait dengan anak yatim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mampukan kita akrab dekat dengan anak-anak yatim. Maka tidak salah kalau 10 Muharram atau Asyura itu disebut hari rayanya anak yatim. Mungkin kita asing dengan hari raya anak yatim. Sebut saja hari anak yatim.
Kalau ada hari ibu, ada hari kemerdekaan, ada hari ini, ya ada hari anak yatim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memantapkan hati ini, tak pernah mendustakan agama ini. Kenapa? Karena kita sayang, dekat, dan akrab dengan anak yatim. Bahagiakan, buat tersenyum, gembirakan. Kita akan digembirakan dan dibahagiakan oleh Allah dengan keutamaannya. Usap kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.